Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk saat ini sudah mulai turun hujan ya teman-teman. Semoga di tempat teman-teman yang belum turun hujan akan disegerakan, dan semoga hujannya akan memberikan kesejukan ya, dan membawa berkah untuk para petani khususnya. Nah, di video sebelumnya saya udah pernah buat cara perawatan Calathea di musim kemarau. Nah, saya ulas kembali. Biasanya di musim kemarau untuk Calathea, di sini saya bahasnya Calathea ya, teman-teman. Biasanya banyak kutunya atau banyak hamanya ya. Nah, terutama kutu sisik pada tanaman Calathea biasanya kalau di musim kemarau. Nah, kali ini khusus untuk di musim hujan, saya mau pemberian fungisida. Jadi fungisida itu teman-teman bisa pakai merek apa saja. Kalau saya di sini nanti akan menggunakan yang Antrakol ya. Jadi mereknya Antrakol, saya pakainya yang itu dan berbentuk serbuk. Nah, ini sudah memang jadwalnya saya pemberian fungisida ya. Biasanya saya kalau nggak musim hujan pun tetap berikan fungisida. Nah, tujuannya sebelum saya praktekkan di sini supaya nanti untuk Calatheanya itu nggak busuk akar, nggak busuk batang, juga nggak bercak daun. Jadi fungisida itu tujuannya adalah untuk anti jamur ya. Jadi untuk bercak-bercak daun. Nah, itu untuk pencegahan. Nah, di sini untuk teman-teman barangkali yang mau tanya, Kak, untuk dosis atau pemakaiannya itu berapa kali dalam 1 bulan. Nah, saya biasanya kalau tidak musim hujan atau untuk pemakaian rutin itu biasanya 1 bulan sekali. Jadi untuk pencegahannya 1 bulan sekali. Nah, berhubung untuk saat ini udah mulai turun hujannya sering, jadi di sini saya nanti akan pemberian atau pengaplikasian fungisidanya itu per 10 hari sekali ya, atau bisa juga setiap minggu kalau lagi parah. Jadi tadi ya tujuannya supaya nggak busuk akar, busuk batang, dan juga nggak bercak daun. Nah, kalau nanti Calathea ini kena bercak daun, otomatis nanti akan lama-kelamaan mati atau mengering ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini juga bibitan-bibitan seperti ini biasanya kalau baru-baru dipindah, ini baru ya, baru-baru. Nah, bercak-bercak coklat seperti ini atau spot brown seperti ini diharuskan atau dianjurkan untuk pemberian fungisida. Nah, oke, langsung aja. Di sini saya mau langsung praktek. Ini saya menggunakan di kurang lebih di 20 liter air untuk satu ember yang seperti ini. Nah, ini sudah saya taruh di toples seperti ini ya. Jadi untuk memudahkan dan juga nggak rentan tumpah ya. Ini untuk Antrakolnya saya pemberiannya untuk yang 20 liter, kurang lebih 20 liter air itu saya kasihnya di 2 sendok makan ya. Ini usahakan teman-teman ini banyak, bisa beli di ini sendok yang seperti ini, jangan pakai sendok makan ya. Jadi hanya ukurannya saja kurang lebih 1 sendok makan, tapi usahakan khusus ya sendoknya. Nah, yang seperti ini saya berikan untuk yang 20 liter kurang lebih itu di 4 sendok ya, atau 2 sendok tapi penuh ya, seperti ini. Nah, 2 sendok nanti diaduk-aduk ya teman-teman, nanti diaduk-aduk. Nah, karena di sini juga saya seperti biasa ini yang Virtaco ini obat kutu ya, atau obat hama kutu-kutuan. Ini saya biasanya pakai untuk pencegahan itu juga sama sebulan sekali ya. Kalau baru sebulan sekali ini ditambahkan untuk kurang lebih 5 tetes saja ya untuk 20 liter, atau setara dengan setengah tutupnya ini ya, setengah tutupnya. Nah,
ini karena saya dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang besar, jadi saya pakainya yang 20 liter air seperti ini. Kalau misalkan teman-teman di rumah punyanya nggak banyak dan tanya, Kak, berapa dosisnya untuk yang 2 literan ini bisa dikasih dengan seujung sendok saja untuk kurang lebih 2 liter atau secukupnya ya, kurang lebih seperti ini. Boleh ditambahkan obat kutu juga, boleh juga tidak. Tapi kalau misalkan teman-teman mau perawatan rutin, ini cukup menggunakan antrakolnya saja ya, bisa 10 hari sekali atau sebulan di kisaran 3 kali saja ya. Nah, untuk pengaplikasiannya teman-teman bisa spraykan atau semprot ya, semprot lembut saja di bagian daun batang ya. Nah, seperti ini. Nah ini untuk teman-teman yang di rumah yang suka daunnya kinclong ya, daunnya mengkilat-mengkilat, ini tidak dianjurkan untuk diberikan di daun, karena ini nanti kalau habis disemprotkan ini, disemprot antrakol, itu biasanya ada bercak-bercak ya, bercak-bercak seperti ini. Nah nih ya, kalau habis spray fungisida atau spray antrakol biasanya ada bercak-bercak putih seperti ini, sehingga nanti daunnya itu nggak cantik. Tapi kalau menurut saya, nah teman-teman bisa punya dua pilihan. Nanti teman-teman spraykan di bagian batangnya aja, atau bisa juga diaplikasikan ke media. Kalau misalkan diaplikasikan ke media, cukup disiram saja di media ya, tapi menurut saya kurang efektif. Kalau menurut saya, menurut pengalaman saya, itu lebih baiknya ke daun, batang, dan media. Jadi sama-sama ya. Nggak apa-apa kotor ya. Nggak apa-apa kotor, nanti juga ketika kita siram atau kita elap, nanti kalau sudah beberapa hari ke depan, itu nanti akan bersih lagi. Kalau saya mending milih sehat ya. Kalau biasanya kinclong, tapi kalau nggak sehat nanti hasilnya jelek ya. Nah, seperti itu. Nah itu juga bisa yang seperti ini tadi ya, disemprotkan seperti ini ya, disemprotkan ke daun, batang merata, dan di bagian media. Nanti kalau kita spraykan di batang seperti ini, nanti bagaimana untuk medianya Kak? Apa perlu juga dikasih ya? Boleh ya, boleh disiram ke media, atau bisa juga dengan spray seperti ini, nanti otomatis akan berjatuhan atau akan menyerap ya ke media tanamnya juga. Nah seperti itu ya. Nah ini saya lakukan biasanya kalau hujannya benar-benar hujan hampir setiap hari, ini biasanya saya lakukan seminggu sekali. Nah usahakan untuk teman-teman yang mau mengaplikasikan fungisida atau antrakol yang seperti ini, usahakan sudah disiram mengguyur terlebih dahulu ya. Jadi udah sampai mengucur, sudah disiram sampai basah, airnya sudah sampai keluar dari dalam pot, itu baru dilakukan penyepraian seperti ini. Itu tujuannya apa? Nanti supaya untuk 3-4 hari ke depan setelah dispray fungisida ini nanti tidak disiram ya, atau tidak hanyut ya untuk fungisidanya itu. Atau bisa juga teman-teman, di video-video sebelumnya saya juga udah pernah praktekkan, bisa menggunakan perkat ya teman-teman, bisa menggunakan perkat. Itu bisa ya, banyak mereknya yang untuk perkat pupuk, perkat fungisida itu banyak ya, di toko pertanian itu biasanya banyak. Kalau misalkan di saya tuh biasanya menggunakan aero ya, itu ada ya, kalau saya biasa pakai yang seperti itu. Nah itu biar nanti kalau misalkan habis dispray seperti ini, tujuannya menggunakan perkat, ketika 2-3 hari ke depan kita siram menggunakan air siraman itu, dia nggak hilang atau nggak hanyut ya, karena ini kalis ya atau licin ya, teksturnya mengkilat licin seperti ini. Jadi biasanya untuk pemberian pupuk dan pemberian fungisida itu harus nunggu beberapa hari dulu baru boleh disiram ya, biar nggak hanyut, jadi biar nggak sayang ya. Nah seperti itu. Jadi intinya boleh disiram, boleh dispraykan. Nah ini kalau misalkan teman-teman
Kak, pengaplikasiannya bisa dilakukan pagi atau sore hari. Kalau untuk fungisida itu boleh di pagi hari, boleh juga di sore hari ya, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk obat kutunya, khusus untuk obat kutunya itu diusahakan atau saran anjuran pakainya itu di sore hari, atau pengaplikasiannya di sore menjelang malam itu lebih bagus ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa untuk teman-teman yang di rumah yang punya tanaman hias, jangan lupa di musim hujan itu rajin-rajin spray antrakolnya ya. Jadi supaya nanti tidak kena busuk batang atau tidak kena busuk akar ya. Nanti kalau misalkan udah kena bercak coklat, nah yang seperti ini juga ya seperti ini. Nanti kalau ini emang kondisi baru dipisah ya, kondisi baru dipisah, jadi daunnya juga menggulung. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah nggak rajin atau nggak rutin fungisida ya, paling tidak 10 hari sekali, nanti penyebabnya akan seperti ini ya. Nah, mudah gosong seperti ini atau mudah kena bercak-bercak coklat seperti ini. Jadi nanti jelek ya. Jadi sama kayak kita manusia itu sama ya. Ada sakitnya gitu, terus ada juga obatnya ya. Sama juga kalau kita juga manusia juga ada kutunya, ada obatnya ya. Jadi jangan lupa kalau misalkan teman-teman berharap tanamannya nanti tumbuh bagus, nanti teman-teman juga harus rela mengorbankan waktunya, rela mengorbankan tenaganya untuk merawat ya. Jadi tanaman juga butuh diperhatikan, tanaman juga butuh dirawat, nggak hanya tanam, tumbuh, lihat gitu ya, nggak seperti itu. Jadi oke ya teman-teman, lebih dan kurangnya untuk sharing hari ini seperti itu. Sekali lagi ini pemberian fungisida, boleh dicampurkan obat kutu, boleh juga tidak, boleh dispesialkan hanya fungisidanya saja. Kalau misalkan dari video ini masih ada hal atau ada beberapa penjelasan yang masih kurang mengena atau kurang jelas, bisa ditanyakan atau bisa dikonsultasikan di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Nah, untuk teman-teman juga yang belum menonton untuk cara perawatan Calathea di musim kemaraunya, nanti saya selipkan di deskripsi linknya, jadi bisa teman-teman tonton ulang ya. Oke, lebih dan kurangnya segitu dulu. Semoga bermanfaat untuk sharing-sharing hari ini. Salam satu hobi, salam praktek, salam bercocok tanam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.